Sebenarnya ilmu yang banyak didapatkan itu ya ketika di kampus itu dari organisasi. Kenapa saya bisa bilang gitu? Meskipun saya dari ilmu komunikasi yang dimana kan orang taunya mungkin jago bicara, jago ya di depan umum gitu. Dan itu saya dapatkan malah di organisasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Ruston Firmansyah, founder Rubin.id, masih di channel Rubin TV. Dan kali ini di Rubin Inspirasi kita seperti biasa menghadirkan tamu yang akan memberikan inspirasi ya untuk kalian semua ya. Jangan lupa ya nonton dulu mungkin ya episode-episode Rubin Inspirasi sebelumnya, karena di sana banyak sekali inspirasi. Dan juga ya jika kalian melihat ada manfaat ya dan kebaikan dan juga inspirasi ya, silahkan di-share seluas-luasnya ya. Baik, alhamdulillah di kesempatan Rubin Inspirasi kali ini kita mengundang salah satu mahasiswa Rubin ya yang saya kenal, konon katanya sudah 4 tahun. Ini tahun keempat ya dia di Rubin, dan saya mengenalnya dengan nama yang berbeda dari nama aslinya gitu ya. Inilah Kang Egy. Betul ya Kang Egy ya? Iya, siap. Nah, tapi namanya katanya bukan nama asli, ini nama samaran. Kayak nama asli siapa Kang Egy? Oh iya, oke. Sebelumnya mungkin saya ucapkan terima kasih ya kepada Kang Ruston yang udah mengundang saya gitu untuk masuk di Rubin TV ini. Suatu kehormatan juga bagi saya bisa ngobrol bareng gitu sama founder Rubin.id. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama asli saya itu adalah Muhammad Amiruddin. Amiruddin, tetapi biasa dipanggil Egy gitu. Dari mana tuh Amiruddin, Egy? Nah, sebenarnya dengar cerita dari ibu mah, kalau nama anak dulu itu namanya itu Muhammad Egy Nurul Syifa. Oh, dulunya ganti itu nama berarti ya? Nah, kenapa sakit-sakitan? Pas di saat ada hajatan kayak akikoh gitulah. Nah, kakak perempuan saya katanya jangan Muhammad Egy Nurul Syifa katanya. Jadi kayak nama perempuan gitu. Oh, gitu. Ada nama perempuannya gitu. Nurul Syifanya itu begitu. Iya. Jadi ganti aja jadi Muhammad Amiruddin katanya gitu. Akhirnya di ACC. Iya. Akhirnya diganti jadi nama Muhammad Amiruddin, dan di kampung udah terbiasa dipanggil namanya Egy gitu. Jadi sama orang tua juga nyamannya manggil Egy gitu. Enggak kalau dipanggil Amir itu kayak kurang cocok aja. Saya juga agak kurang senang gitu kalau misalnya dipanggil Amir ataupun Amiruddin ataupun Udin tuh. Kadang ada juga yang manggil Udin gitu. Aduh. Ada juga. Tapi tetap ada yang manggil Amiruddin. Ada juga, biasanya kayak dosen guru gitu. Kalau sama teman-teman kan awalnya pasti kenalan karena dulu, memperkenalkan sebagai Egy. Iya, memperkenalkan. Cuman yang masalahnya adalah dengan saya itu beberapa kali mungkin kasusnya itu kalau ada absen, nah itu Egy gak ada nih gitu. Ternyata namanya yang lain. Atau pas ada pas ada acara kan gitu, terus di Zoom misalkan kan namanya tuh Amiruddin kan, karena untuk absensi mungkin ya, untuk kehadiran. Nah, biasanya saya coba cari karena ada nama lain kan, ada mahasiswa lain yang juga namanya Amiruddin. Oke, ini berarti. Makanya kadang suka dikira sama pengurus Rubin, wah Egy kayaknya kurang rajin kurang jarang ada. Kayaknya belum pernah masuk award juga. Udah pernah masuk belum? Pernah yang pernah ya? Yang terbaik itu yang dapat dapat 500.000. Oh, pernah itu. Muhammad Amiruddin. Enggak usah disebutin 500.000. Oh, sempat dapat ya? Pernah. Ya enggak apa-apa disebutin ya, pernah dapat katanya gitu ya. Nah, harusnya Egy termasuk juga yang saya kenal lah gitu ya, karena sudah jadi mahasiswa yang lama. Oke, Egy. Enggak apa-apa ya, Egy aja berarti ya. Berarti lebih senang dipanggil lebih nyaman Egy. Oke. Ini sebetulnya ada satu kesamaan dengan saya, Egy itu. Sama-sama kita satu alma mater kampus ini. Iya. Oke, sebelumnya mungkin perkenalkan asli mana, Gi? Kalau saya asli dari Lampung. Asli Lampung. Tapi kalau suku mah asli Sunda halus banget. Oh, Lampung tapi suku Sunda. Lampung. Jadi leluhurnya Sunda mungkin atau gimana? Iya, dari dulu juga dari kakek buyut-buyut juga emang orang-orang Sunda. Orang Sunda, tapi sudah di sana. Sunda di sana. Dan pernah penasaran juga gitu, ngecek di browsing gitu. Kayak Lampung itu kebanyakan suku apa sih? Ternyata kebanyakan itu suku Jawa dan Sunda. Dan bahkan Jawa. Suku asli Lampungnya itu cuman hanya beberapa persen gitu. Oh, berarti mungkin dulunya itu pindahan dari Jawa ya? Iya. Dari Pulau Jawa. Mungkin bisa jadi. Nggak tahu juga.
Kurang tahu sih sejarah yang silsilah itu. keluarganya. Kurang tahu juga. Jarang nanya-nanya juga sih sama. Kampungnya apa kan nama kampungnya? Lampung. Nama kampungnya Desa Air Bakoman. Air Bakoman. Air Bakoman. Itu satu kampung Sunda juga enggak? Di Desa Air Bakoman itu kebanyakan Sundalu semua. Tapi kalau desa tetangga itu ada namanya suku Semendo. Itu Jawa. Bukan suku yang hampir mirip dengan suku Palembang gitu. Oh malah gitu ya. Suku Semendo. Oke, ini menarik nih. Nanti mungkin Kalau bisa ini. kalau udah ke arah kayak kecamatan di daerah yang lain itu kebanyakan suku Jawa, Wong Jowo gitu. Oke, mungkin dulu ada imigrasi dari Jawa mungkin Iya, ya. mungkin. Kemungkinan besarnya seperti Kemungkinan itu. besar. Nah ini menarik, nanti mungkin bisa jadi penelitian. Oke, itu berarti asli dari Lampung. Tahun 2020 atau 2019 ya dulu. Datang Masuk ke Unikom. Bandung. Masuk Oh, tahun 2020. Pas 2020. awal COVID. Pas COVID ya. Pas COVID. Ah, ya, generasi COVID gitu ya. Jurusan apa Gi? Jurusan dari ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Oke. komunikasi. Nah, ini yang bedanya mungkin ya. Nah, tadi udah sempat disebut barusan ya. Unikom. Unikom. Nggak apa-apa kita sebut ya, karena itu juga alma mater saya lah gitu ya. Iya. Oke, jurusan ilmu komunikasi. Sekarang udah Sekarang udah semester akhir. akhir. Nah, mudah-mudahan lancar ya. Lagi nyusut Amin. atau Udah mau ke tahap akhir sih. tahap Tinggal akhir. ada ujian kompres sama sidang? iya satu lagi sidang. Sidang lagi. Bulan ini Alhamdulillah kalau misalnya sidangnya di awal-awal mah bulan Agustus juga beres. Agustus juga selesai. Ya, mudah-mudahan dilancarkan ya. Oke. Amin. Alhamdulillah. Oke, ini itu ya terkait dengan Egy-nya ya. Ya sebetulnya Gi, di konten Ruby Inspirasi ini mungkin ya saya selalu mengulang ya kepada teman-teman yang diundang itu. Ini kan kebanyakan nih yang nonton mungkin mahasiswa Ruby gitu. Ya gak masalah lah ya. Artinya kita bisa berbagi bahwa yang masuk ke Rubin itu kan dengan berbagai latar belakang, nah, termasuk Egy, makanya perlu disampaikan, perlu dikenalkan. Karena di Bandung saja mungkin Egy nggak terlalu banyak kenal dengan mahasiswa Rubin kan, kecuali di Rubinnya. Tidak terlalu banyak, iya, kecuali di Rubinnya. Karena ini sekarang generasi berubah ya. Iya. Ada perbedaan. Kalau dulu ada komunitas itu kenal dari berbagai kampus tuh kenal kita, gitu. Tapi karena ada COVID, apalagi antum pas masuk itu dari masa COVID itu, jadi memang cenderung ya udah lokal aja gitu. Bahkan mungkin satu Rubin juga ada yang nggak kenal, jangan-jangan. Enggak, pasti kenal semua. Pasti kenal. Kalau di Rubin pasti kenal semua gitu ya. Nah itu, jadi perkenalan itu untuk itu. Nah sehingga juga mungkin bisa jadi ada yang nonton kan dari Lampung misalkan, oh ternyata ada orang Lampung di Rubin. Gitu. Nah bisa jadi nanti jadi penjembatan. Oke, berarti 2020 masuk Rubin. Masuk Rubin. Ah gimana ceritanya masuk Rubin? Boleh diceritakan. Masih ingat nggak nih 4 tahun? Insya Allah kurang lebihnya masih lah. Oke, gimana ceritanya? Sebenarnya awalnya tidak ada kepikiran gitu pengen dapat kayak tempat beasiswa tinggal ataupun beasiswa yang lain gitu. Karena dari zaman dulu SMA itu pernah mondok selama 3 tahun. Oke. Pas zaman SMA ya. itu ya di Lampung sana, juga. di Lampung sana. Dan sebenarnya juga tidak ingin kepikiran bahwa saya tuh bisa kuliah gitu. Oke. Bisa masuk universitas karena dari kakak-kakak yang lain juga, kan saya bungsu, anak keempat. Belum ada sebelumnya? Iya, belum ada yang sarjana gitu. Jadi orang tua dan kakak juga mendukung gitu untuk saya masuk universitas. Gitu. Dan di saat saya masuk Unikom itu, semester 1, itu masih tinggal di tempat kakak. Oh di Bandung juga? Tinggalnya di daerah Pasteur, di tempat kakak itu selama 1 semester. Dan di semester 2 itu dapat kabar dari keluarga, katanya ayahanda saya meninggal waktu saya semester 2 itu. Nah, karena kebetulan lagi COVID dan kuliah juga online kan, akhirnya saya pulang dan beberapa minggu sampai beberapa bulan juga di sana. Dan akhirnya ada sepupu yang ngasih tahu saya gitu bahwa ada yang namanya beasiswa Rubin ID. Sepupu? Dia tahu sepupunya dari mana? Maksudnya dari Cianjur. Enggak, maksudnya dia tahu dari mana? Dari media dari sosial? Instagram katanya. Oh, Instagram. Dari Instagram juga, dan beliau juga masuk Rubin, tapi sekarang sudah gitu. hanya setahun apa 2 tahun gitu, saya lupa. Oh gitu, ada masuk Rubin mana? Ahwat, Ikhwan? Kalau nggak salah dulu itu Rubin Aisyah. Oh, Aisyah. Yang di arah Serdang Serang di situ. Ya, Rubin Aisyah. Rubin Aisyah antara itulah. Oh gitu. Nah, pas dapat kabar dari itu kan, akhirnya daftar lah. saya mikir gitu kan, ayahanda sudah tidak ada gitu, dan nggak mungkin juga saya menyusahkan ibu, pengen ngekos gitu kan, yang pengeluarannya juga ya sangat lumayan lah gitu. Akhirnya ya saya nyoba daftar Rubin, mengikuti seluruh administrasinya, dan alhamdulillah keterima juga gitu di Rubin, dan sudah diumumkan juga dari pihak Rubin masuknya tanggal sekian, dan langsung
pamit sama ibu saya, sama Berangkat kakak saya lagi. juga untuk langsung menempati Rubin gitu. Padahal waktu itu masih ini kan, apa namanya, bukan WFH, apa namanya? Masih apa? Bukan. Masih di rumah kan? Iya Masih online kan itu? Iya, Kuliahnya masih online ya. Masih online. Berarti COVID masih juga. masa-masa itu. Jadi tahun 2020 itu saya masih ingat, itu pertama kali Rubin itu di scale up jadi banyak. Itu awalnya 5 rumah, pas pandemi justru jadi 20 rumah waktu itu. Nah itu berarti antum di generasi itu lah berarti. Iya, di generasi itu. Oke. Berarti tahunya dari sepupu yang juga masuk Rubin gitu Juga ya. masuk Rubin ceritanya, gitu. Nah itu gimana? Pas pertama kali masuk Rubin sesuai dengan ekspektasi atau tidak? Jujur aja. Mungkin bisa dibilang Kaget juga. sangat tidak. Tidak tahu kenapa. Kan pas masuk Rubinnya juga kan dikasih alamatnya Iya, iya. untuk masuk Rubin yang namanya dulu itu kalau nggak salah masih Abu Bakar. Nggak tahu, saya lupa. Yang pertama itu deket Al iya, Jihad. yang deket Unpad Al-Jihad itu. Unpad, Ya itu. Kalau nggak salah masih namanya Rubin Abu Bakar, udah kasih alamatnya dan dianterin sama kakak saya juga ke tempat gitu. Nah kan lokasinya itu kan memang di dalam gang gitu. Betul. Nah saya cari gitu, Kemana nih? iya gitu. Mana Rubin? Kan saya berekspektasi kayak ada banner bacaan Rubin, nggak ada. ataupun kayak gedung-gedung asrama pondok gitulah, gitu. Nah, setelah sekian lama mencari gitu, saya nanya sama tetangga, Pak Bu, tahu nggak yang namanya Rubin sana? Nggak tahu. Rubin gini sana. Terus ada satu tetangga yang bilang, oh yang ada suka kedengeran ngaji-ngaji ya sana. Gitu. Oh ya mungkin Bu sana. Nah terus beliau nunjukin di sana gitu. Bener ya Situ. itu. Dan di depan itu tuh ada satu orang yang nungguin, namanya itu Kang Ajis di sini tuh. Kang Ajis. Oh iya. Ketua Rubin yang dulu itu ya? Iya, ketua Oke, Rubin yang dulu. masih ingat. Saya langsung datang salaman dan di situ ya ngobrol-ngobrol bareng juga sama mahasiswa yang lain, terus sama kakak saya dan juga ya Masuklah. Gitu. ya masuklah Rubin gitu di situ. Di kamar waktu itu berdua sama Kang Ajis, masih sama Kang Ajis berdua satu kamar gitu. Ya. Dan di situ kalau nggak salah masih belum datang semua gitu. Baru hanya 5 atau 6 gitu. Oke, satu Dan rumah itu ya. setelah sekian lama datanglah Kang Faundra dari anak-anak Polman ya. Yusuf juga di situ ya? ya Yusuf juga di di situ. situ, Yusuf ya. juga di situ. Itu saya masih ingat banget tuh rumah. Dan itu tuh pokoknya kayak momen di situ tuh momen paling dimanjakan sama Rubin ya kayaknya. Maksudnya mulai dari kasur kan, mulai dari ada uang bulanan juga untuk Rubinnya. Untuk masak. Untuk uang makan mingguan juga kalau nggak ada. salah. Uang mingguan Makan juga. ada. Ya untuk makan ada. Listrik, internet internet, wifi, ya semuanya lah. Wah, enak banget kata saya ini. Fasilitas. Enak banget lah. Jadi merasakan lah ya, merasakan enak Merasakan. lah gitu di awal. Iya. Walaupun sebetulnya, saya masih ingat banget tuh kondisi rumahnya itu. Itu kan sebenarnya rumahnya sederhana banget lah. Iya, Masuk gang gitu. Tapi memang kalau itu strategis ya. Ke kampus juga kan jalan kaki dekat. Jalan kaki, dekat kemana-mana juga sih. Dekat ke monumen juga ya. Nah itu Egi. Nah ternyata Egi ini sebelum nanti menceritakan tentang kegiatannya, masuk Rubin itu kan di situ satu rumah. Nah setelah itu kan dipindah-pindah. Berapa kali pindah? Kalau pindahan mah 3 kali, tapi ke 4 rumah. Nah 3 kali ke 4 rumah. Iya. Nah ini biar tahu, biar tahu ya teman-teman yang mungkin tertarik masuk Rubin. Gitu. Ternyata salah satu resiko di Rubin itu adalah pindah-pindah. Iya, pindah-pindah. Tadi berarti sudah menempati selama 4 tahun tuh 4 rumah ya. 4 rumah. 4 rumah di dekat Unpad. Dekat Unpad. Terus kemudian Terus yang pindah dekat di daerah Sakeloa. Sakeloa ya dekat Unikom lah ya Sablong, itu. di Terus tempat diukur. kemudian Di ke daerah apa namanya ya? Bang Bayang. Bang Bayang ya, masih daerah Dago lah gitu Iya, ya. Dago Bang Bayang. Sekarang di Dago Terminal. sekarang di Dago lagi ya, Dago Iya. Elos. Nah, dekat Dago Elos. Masih dicoblong semua sih. Masih daerah Coblong. Coblong. Masih relatif dekat lah ya. Masih relatif Untuk dekat sih. saat ini Iya. lah. Yang paling jauh mah cuma sekarang aja sih. Sekarang lebih Iya, jauh, paling jauh ya. Iya, yang paling jauh dan ke kampus paling naik angkot aja gitu. Oh, Kalau iya. dari 3 rumah sebelumnya mah ya Malah dekat terminal Dago ya sekarang itu. Dekat terminal Dago. deket yang gedung paru-paru tuh yang Nah, sudah ada gedung terbengkalai baru. itu. Nah, jadi kalau di mana ininya tempatnya datang ke Dago, nanti ada gedung baru-baru. Nah, dekat situ. Dekat situ. Gedungnya terbengkalai, tapi kita bukan menempati gedung. Bukan tempat gedungnya. Oke, jadi itu ya perlu teman-teman ketahui ya bahwa masuk Rubin itu salah satunya kita mahasiswa Rubin itu harus siap ditempatkan di mana saja gitu ya, karena kita diamanahi oleh pemilik rumah. Mungkin di sini cuma 1 tahun, di sini 1 tahun pindah-pindah
pindah-pindah gitu ya. Jadi Egi termasuk yang pindah-pindah gitu. Makanya saya hafal lah. Bahkan mungkin beberapa teman Egi itu yang sudah tidak di Rubin juga kan, saya masih ingat-ingat kayaknya gitu. Ya selain Yusuf juga kan sampai sekarang. Di episode pertama tuh Yusuf kita sempat di podcast ini juga. Terus kemudian saya masih ingat juga Ajis ya. Ajis sudah saya sempat ketemu gitu beberapa waktu yang lalu. Terus kemudian ada yang sudah nikah juga kan? Siapa ya waktu itulah? Kang Yuda. Yuda ya kalau yang masuk Rubin cuma beberapa bulan gitu. Beberapa bulan. Terus waktu itu ngabarin mau nikah. Gitu dan lain sebagainya banyak. Nah, salah satu yang jadi spesial Egi, di ingatan saya, tapi nanti konfirmasi benar atau tidak. Setelah di Rubin yang pertama, rumah yang pertama pindah ke rumah yang kedua. Nah ini mungkin bisa jadi nonton juga nih pemilik rumahnya, Kanjeng Mami. Kita sebutnya Kanjeng Mami. Kanjeng Mami. Karena memang beliau menginginkan dipanggil Kanjeng Mami ya, betul ya. Itu Rubin, kita sebutnya Rubin apa ya waktu itu? Waktu itu Rubin sudah namanya apa waktu itu? Usman atau apa? Umar Usman ya, antara Umar atau Usman lah. Iya, antara. Gitu ya. Nah, Umar itu Rubin itu. Nah, di situ kita sering banget tuh. Termasuk saya juga sering ke sana kan. Karena sama pemilik rumah sering intens lah untuk ngobrol. Nah, pas ketemu di sana Egi itu dikenal sebagai mahasiswa Rubin yang suka masak. Betul ya? Betul kan? Bahkan dari sebelumnya juga. Dari sebelumnya. Iya. Ah, gimana itu kenapa bisa seperti itu gimana? Sebenarnya awal mulanya dari Rubin yang pertama. Kan kita tuh dapat maksudnya? Uang makan. Iya, uang makan dari Rubin gitu. Dan mereka anak-anak di sana itu bingung gitu mau diapakan uang tersebut itu. Masak juga mereka ya belum terlalu ahli lah gitu. Belum bisa dan saya inisiatif sendiri gitu buat oh ya udah biar Egi aja yang masak gitu. Jadi sempat beberapa bulan, nggak beberapa bulan banget sih. Pokoknya setiap hari itu 3 kali makan itu Egi yang masak. Egi yang masak buat yang lainnya asisten aja. Iya, buat 11 orang. Masya Allah. Buat 11 orang itu dan kayak di situ tuh sadar banget gitu. Kayak ada hikmahnya bahwa peran ibu itu luar biasa. Ketika nyiapin makan untuk anaknya, ketika untuk suaminya gitu dan memilih menu makanan untuk besoknya itu sulit banget. Kayak dengan anggaran yang seadanya. Iya, takut ini nggak suka gitu. Bener. Tapi alhamdulillah banget respon dari anak-anak Rubin itu kayak, Egi masakannya enak banget, seperti masakan ibu. Ya gitu. gimana gak enak, mereka tinggal makan. Makan aja gitu. Nah, dan setelah beberapa lama, Kang Ajis sebagai ketua Rubin itu inisiatif gitu buat, oh ya udah kasihan Egi, mending kita bikin jadwal per satu hari 2 orang yang masak gitu. Nanti biar sedikit-sedikit Egi yang ngajarin gitu. Akhirnya di situ. Tapi kadang juga di saat ada yang nggak bisa masak ini gitu, kayak Egi langsung nge-handle hari itu aja. Jadi memang punya kesenangan sebelumnya nggak? Suka masak di rumah atau gimana? Mungkin dari keturunan sih Kang. Berarti di rumah suka masak atau gimana? Atau kalau alami aja? Tapi lebih sering di dapur karena ibu juga jualan kayak ya kadang bikin somai, ada jualan bakso, kayak gitu. Di rumah itu di Lampung itu jualan ibu. Iya. Sampai sekarang. Tapi jualannya bukan diam di tempat, tapi kayak bahasanya itu ngidar gitu Bang. Iya, kayak gitu ya, keliling-keliling ya. Kayak berkeliling kayak gitu. Dan itu tiap hari sih. Oh, jadi memang di rumah lihat masak gimana kayak gitu. Jadi kayak misalnya ibu lagi sibuk buat bikin adonan somai ataupun bakso, saya tugasnya masak buat makan sehari-hari. Oh, Masya Allah. Kayak gitu. Dan emang dari kakak-kakak juga pada juga masak semua Kang. Nah, akhirnya dilanjutin ke Rubin setelahnya itu. Iya. Karena ya pas dilanjutin ke Rubin sebelumnya juga kan emang anak-anak yang sebelumnya juga gitu. Ya, masih. Jadi emang pada tahu kalau bisa masak di saat Momi pengen ada ngadain makan-makan bersama. Yaitu saya langsung dipanggil buat ayo Gi masak sana. Makanya dulu tahu ini masakan Egi gitu. Iya. Saya pernah merasakan Gi. Masakan antum gitu ya. Oke. Ini kayaknya sudah azan ini. Sudah terdengar azan. Sambil ini ya, sedikit lagi saya ingin tanya kayak gitu ya. Ini saya ingin memastikan ya, ketika dapat amanah tadi di Rubin dengan tukang masak gitu. Itu gimana? Ada kok yang lain tinggal makan aja. Sementara enggak ini enggak ya? Enggak pernah
Justru karena kan waktu itu memang masih corona, terus juga kuliah juga masih online kayak lumayan gabut aja gitu. Oke. Dan jadi memang sebenarnya waktu itu belum sibuk-sibuk amat ya? belum sibuk-sibuk Awal-awal. amat gitu. Oke. Iya. Dan memang nggak tahu gitu rasanya masak itu Karena senang dengan aja. kesenangan, oke. Senang aja gitu. Meskipun masak menu apapun juga, sampai waktu itu pas ada kegiatan kurban ya, Kang Ajis itu bilang, pengen cepet-cepet ke Rubin lah, pengen ngerasain masakan daging Egi katanya. Wah ini enak banget Gi katanya, asli. Nah, kalau di rumah mah agak kurang gitu. Oh gitu malah gitu ya? Iya malah gitu. Oke, alhamdulillah. Nah itu dulu setelah sebelum sibuk banget. Sebelum sibuk Ya, banget. tapi saya ingin disclaimer dulu ke teman-teman. Jadi di Rubin itu sebetulnya fasilitas makan itu kalau ada kita kasih makan, ya. Nah, Egi sempat merasakan di mana waktu itu Rubin berkelimpahan, berkelimpahan banyak yang bantu gitu ya. Nah, akhirnya ada jatah untuk makan, nggak besar sebetulnya ya, Iya, tapi bisa cukup untuk belanja lah gitu ya di Untuk Rubin, masak sendiri gitu ya. Untuk menghemat juga kita. Menghemat lah ya, untuk beberapa orang kayaknya cukup membantu. Nah, dan bersyukurnya kalau ada di Rubin itu mahasiswa seperti Egi yang bisa masak. Kalau yang nggak bisa masak, nggak ada yang bisa masak kan repot juga. Iya. Anggaran segitu-gitunya gitu ya. Terus kemudian mungkin bisa jadi selera macam-macam berbeda-beda gitu ya. Nah itu pasti akan repot. Nah alhamdulillah ada Egi. Nah itu ketika Egi sebelum sibuk. Nah karena Egi ini setelah itu terus kemudian ternyata juga aktif di organisasi di UKM ya, di kampus. Nah salah satunya. Nah jadi ada kesamaan dengan saya itu, satu kampusnya sama dengan saya gitu di Unikom. Yang kedua, aktifnya juga sama UKM-nya, karena saya juga di LDK UMI. Nah, nanti UMI itu bukan Umi Abi ya, bukan perempuan. Nah, itu jadi sebetulnya saya juga sedikit tahu lah begitu banyak tentang itu LDK UMI. Nah, dan Egi ternyata jadi ketua. Saya dulu nggak pernah jadi ketua LDK gitu. Nah, itu bagaimana kesibukan antum di LDK? Itu semester berapa? Sekarang masih ya menjabat sebagai ketua. Menjabat sebagai ketua dari semester 7. Setahun yang lalu berarti ya? Enggak dong? Enggak. Maksudnya periode 2023-2024. Oh, 2023-2024. Sekarang akhir dah, menjelang akhir. Iya, akhir periode. Ini luar biasa, menjelang akhir, jadi kuliahnya mau berakhir juga. Dan menjabat. Itu gimana kesibukannya, Gi? Selama menjadi ketua. Jadi ketua gimana? Apa yang dirasakan Egi sebagai ketua itu gimana tuh? Sebenarnya sih nggak expect juga gitu bisa jadi ketua di lembaga dakwah kampus Unikom gitu. Yang dimana saya melihat ketua-ketua yang dulu itu ya kelihatan berkompeten banget gitu dalam memimpin, dan saya tuh sebenarnya sadar gitu terkait mempunyai jiwa kepemimpinan itu kurang, karena saya orangnya itu kayak agak segan gitu kan kalau nyuruh orang itu. Jadi kayak lebih sering inisiatif sendiri aja. Oke. Seperti itu. Tapi ada tim ya? Insya Allah ada tim. Ada tim. Kayak meragukan gitu. Mungkin bedanya di zaman sekarang itu ya, setelah COVID itu anak-anak muda itu agak sedikit sulit gitu kan untuk betul. Berkegiatan, apalagi di dalam ruang lingkup yang dimana itu dalam hal baik itu, keislaman seperti itu. Kan kalau dari fakta yang saya tahu gitu, kebanyakan kan orang organisasi itu kan pengen ada yang bareng sama ahwatnya juga gitu kan. Kalau organisasi yang lain mah, kalau LDK kan memang dijarak banget kan terkait dengan ahwat, segala kegiatannya juga memang dijarak dengan ahwat gitu. Dan mungkin ketidaktertarikan itu ya mulai dari situ gitu kan. Terlebih lagi kan saya memang kurang banyak lah istilahnya berinteraksi dengan orang, kayak ada sifat nggak enakan juga untuk ngajak seperti itu. Jadi kebanyakan juga memang hal-hal yang dari LDK itu kebanyakan saya ngerjain juga. Ya walaupun dari sebagian juga teman-teman masih ada aja gitu yang untuk membantu kegiatan di segala kegiatan LDK juga gitu kan. Oke. Ini terlepas dari itu ya. Sebenarnya karena saya tahu banget nih, nanti sedikit saya ngasih insight. Tapi bisa nggak Egi ngasih insight ke teman-teman bahwa satu tadi ada pelajaran dari Egi, kalau yang saya tangkap itu ketika Egi punya potensi gitu, dan ternyata potensinya itu berpeluang atau berpotensi untuk bisa memberikan manfaat pada orang lain dengan jago masak gitu, itu satu. Yang kedua, ternyata ketika ada kesempatan juga peluang ketika Egi punya
jadi ketua kan itu bisa dikatakan itu adalah amanah yang itu tidak kecil dan tidak mudah gitu. Tapi Egi ngambil itu. Nah, itu bisa ngasih insight kepada teman-teman bahwa ketika ada peluang itu sebetulnya ketika diambil meskipun sulit, meskipun mungkin dilihatnya seperti tidak enak, tapi ada sesuatu yang bisa Egi sampaikan nggak ke teman-teman? Ibrohnya yang Egi rasakan dari manfaat itu. Di LDK maksudnya? Di LDK dan tadi elaborasi dengan tadi di Rubin gitu. Iya. Sebenarnya ilmu yang banyak didapatkan itu ya ketika di kampus itu dari organisasi. Kenapa saya bisa bilang gitu? Meskipun saya dari ilmu komunikasi yang dimana kan orang taunya mungkin jago bicara, jago ya di depan umum gitu. Dan itu saya dapatkan malah di organisasi. Bukan sepenuhnya di pembelajaran di kelas gitu. Karena kan di prakteknya ya? Iya, praktek di organisasi itu, apalagi di LDK itu ya, saya memang apa-apa itu semenjak dari zaman COVID itu, apa-apa itu pasti saya yang selalu terdepan di LDK itu. Seperti misalnya jadi MC ataupun kegiatan-kegiatan apapun, dan saya juga tidak percaya gitu bisa kebagian khutbah juga di Masjid Unikum beberapa kali gitu. Dan itu pengalaman yang luar biasa banget gitu bagi saya. Kayak nggak nyangka banget gitu dari dulunya SMP, SMA itu ngomong di depan itu malu banget Kang. Kayak ngobrol sama orang itu panas dingin gitu, kayak nggak berani buat natap matanya itu kan. Dan semenjak dari LDK itu ya adalah perubahan-perubahan yang membuat saya berani gitu kan. Karena banyak ketemu dari ketua-ketua organisasi lain juga, ngobrol tatap muka juga, kadang sering diajak buat nongkrong juga kan, itu ya nambah wawasan saya juga gitu. Jadi seperti tuntutan, tapi jadi akhirnya melatih kita ya? Iya. Nambahin skill pengalaman sih. Oke, luar biasa. Ternyata nggak keras, 25 menit. Ya, terima kasih Kak Egi ya atas inspirasinya. Saya menangkap banyak hal sebetulnya, karena terus terang mungkin ketika tadi disebutkan oleh Kang Egi bagaimana pengalamannya di Rubin gitu ya, ketika ternyata bisa diandalkan sama teman-teman, itu saya pikir kalau bukan orang yang punya spirit di dalamnya itu memberikan manfaat kepada orang lain, pasti di dalamnya ada kegalauan yang itu justru malah kok kita terus gitu yang masak. Tapi ternyata tidak. Bagi orang yang punya spirit di dalamnya itu ingin berbagi, ingin memberikan manfaat, justru disitulah, karena kan manusia itu ya yang terbaik itu khairunas anfa'uhum linnas itu ya. Jadi orang terbaik, manusia terbaik itu adalah dia yang paling banyak memberikan manfaat. Terus kemudian yang kedua gitu ya, ketika Egi tadi ceritakan bagaimana di LDK dengan tadi ketawaduannya Egi gitu ya, dia bilang tidak kepemimpinan dan sebagainya, tapi perlu diketahui oleh teman-teman bahwa namanya aja LDK, lembaga dakwah kampus gitu ya, berarti aktivitasnya itu adalah dakwah. Nah, Egi jadi ketuanya, berarti ketua di dalamnya itu adalah ada orang-orang yang penggerak dakwah gitu, terus ngajak orang lain untuk dakwah, yang menyampaikan kepada orang lain, yaitu bukan sesuatu yang mudah. Ini sesuatu yang aktivitas besar, bahkan dakwah itu adalah aktivitasnya para nabi gitu ya. Yang itu nabi saja kan gitu untuk bisa menjalankan dakwah, keistiqomahan dakwah itu adalah menjalani dengan luar biasa tantangan dan sebagainya. Tadi kita dapat dari Kang Egi seperti itu, yang mudah-mudahan kita doakan gitu ya Kang Egi ini untuk sampai akhirnya nanti lulus dan lain sebagainya, melanjutkan kehidupan yang baru, istiqomah terus gitu ya, dan tentu husnul khotimah. Ya, kita juga berdoa. Tadi disampaikan sebelum masuk Rubin, ayah beliau meninggal gitu ya, mudah-mudahan sekarang jadi anak yatim kan, sama seperti saya. Mudah-mudahan ayahnya Kang Egi juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maghfirah ya, dan tentu keberkahan atas ilmu dan juga manfaat yang diberikan oleh Kang Egi ya. Amin. Termasuk juga para orang tua kita semua. Ya, terima kasih Kang Egi dan juga teman-teman semua. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nuhun ya.